Saatnya Anda mendengarkan Sandiwara Radio Titik Temu, episode 8, Deja Vu. Naskah karya Ira Anastasia, penata musik dan suara Hendy Riyadi, sutradara Rizal Wijaya. Dalam episode kali ini akan hadir... Kenapa diem aja? Kamu pasti mau nyalahin aku kan? Aku tahu, kamu akan bilang pasti karena baju aku yang mengundang orang untuk melakukan pelecehan seksual ke aku, iya kan? Eva Tarigan sebagai Tasya. Maaf ya Kes, kalau hal ini bikin kamu gak nyaman, tapi kayaknya orang tuaku ingin kita balikan lagi deh. Aris Cakbani sebagai Sakti. Tasya, kamu sakit, pucet banget loh. Deborah Tanya sebagai Dewi. Tranya tuh siapa sih? Pacar kamu. Dari tadi tuh kamu cerita soal dia terus, Tranya terus. Ira Anastasia sebagai Kesya. Dan didukung oleh Suryadi, Baginda, Tamara Gasani, dan Zulfikarov Alaidrus. Selamat mengikuti. Pagi ini kantorku akan berangkat outing kantor ke Anyer. Semuanya ikut tanpa terkecuali. Dari country director sampai office boy dan satpam, semuanya ikut. Kita bedol kantor. Aku excited sekaligus nervous setengah mati. Nah, dari minggu lalu, aku sudah mengajukan kepada panitia outing untuk membawa mobil sendiri ke Anyer. Tapi ya tentu saja lah ya, tidak diizinkan. Semua peserta wajib naik bis yang sudah disediakan oleh kantor. Karena akan ada games-games seru berhadiah saat di bis untuk meningkatkan keakraban antar pegawai. Totalnya akan ada 4 bus besar yang berangkat. Udah siap cemilan belum kamu? Udah dong, ini banyak. Ada yang punya obat mabuk nggak? Aku gampang mabuk perjalanan nih. Ya, ada nih, ada. Kamu duduk sama siapa? Coba. Ada yang bawa bola voli nggak sih? Buat main di pantai. Aku mau bola beko. Katanya nanti bakal ada games team building ya? Aduh, bakal seru. Tasya, tas kamu belum dimasukin ke bagasi bis. Buruan masukin, biar cepat beres. Absen dulu tuh ke panitia. Iya. Tapi ini fix ya. Aku gak boleh bawa mobil sendiri aja gitu. Aku tuh udah biasa kok untuk nyetir jauh. Kalau ke Anyer mah aman lah itu. Boleh ya? Ah, ngaco kamu. Country director aja naik bus. Masa kamu mau so eksklusif, misahin diri naik mobil pribadi? Jangan deh. Yang ada kamu bakal jadi bahan omongan orang kantor. Kamu gak apa-apa. Kok pucat gitu sih? Enggak apa-apa. Kamu belum sarapan. Mending sarapan dulu deh. Masih ada waktu nih. Soalnya snack baru dibagi jam 10. Oh, iya. Makasih, Let, informasinya. Tasya, Aleta, kalian udah absen? Sini, absen dulu. Udah milih tempat duduk belum? Belum, Mbak. Tapi, Mbak, aku beneran gak boleh naik mobil sendiri ya, Mbak ya? No, gak boleh lah. Tujuan kita outing untuk kebersamaan, untuk kekompakan, semuanya sama. Bis yang kita pilih juga tipe yang paling bagus, Tasya. Yang eksekutif, bukan bis ece-ece yang gak nyaman. Fasilitasnya ini lengkap, termasuk toilet buat buang air kecil selama kita perjalanan nanti. Asal jangan dipakai buat buang air besar aja. Loh, kenapa memangnya? Ada aturannya loh. Pertama, untuk keamanan. Kalau buang air besar kan berarti orangnya lama di dalam toilet. Takutnya kalau bus ngerem mendadak, bahaya. Selain itu, nggak semua armada bus punya wadah penampungan kotoran sejenis septic tank. Jadi, kotoran langsung los aja di jalan. Kalau di belakang bus ada pengguna jalan lain kan bahaya juga loh. Tasya, kalau kamu takut soal keselamatan, tenang aja. Bisnya rajin uji kir tiap 6 bulan kok. Uji kir? Apa itu, Mbak? Uji kir itu proses kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaraan secara teknis. Uji kir ini merupakan serangkaian pemeriksaan yang harus dilakukan untuk pastiin kalau kendaraan yang beroperasi di jalan itu udah sesuai sama persyaratan, aman, layak berkendara di jalan. Uji kir ini tujuannya untuk memastikan supaya kendaraan kamu masih berfungsi dengan baik. Ini berlaku untuk kendaraan umum aja, Mbak? Kalau setauku sih semua kendaraan yang fungsinya untuk ngangkut penumpang, barang, bahkan keduanya, dan plat kuning atau hitam itu wajib melakukan kir. Di pengujian yang dilakukan secara berkala itu, yang dicek tuh antara lain uji rem, uji emisi, uji lampu utama, dan uji kelurusan ban. I see. Baru tahu aku. Ngomong-ngomong, Tasya, kamu sakit?
pucet banget loh. Tumben jadi pendiam gini. Si Tasya pucet kan ya Mbak? Iya, pucet banget. Yakin kamu gak apa-apa, Tasya? Aman Mbak. Tapi aku cari sarapan dulu ya Mbak ya. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Jam 9.30 kita udah harus jalan. Oke Mbak. Selamat datang di Cipta Mart. Silahkan Kak. Apa aku mending pura-pura sakit dan gak jadi ikut outing aja ya? Toh, aku tidak sepenuhnya bohong. Perutku benar-benar melilit dan tidak karuan dari tadi. Dadaku juga deg-degan. Otomatis nih nafasku juga jadi ngos-ngosan. Trauma naik bis ini betul-betul menyiksaku mental dan fisik. Gak mungkin juga aku menjelaskan alasanku sebenarnya kenapa aku tidak bisa naik bis ke orang kantor. Gak boleh ada yang tahu aibku. Tapi gak mungkin kalau gak ikut. Bisa rugi besar aku gak ikut healing-healing. Dan pasti aku bakal ketinggalan cerita-cerita seru plus gosip-gosip kantor. Pasti aku bakalan kudet lah berbulan-bulan ke depan. Aku memang sudah pernah mencoba naik bis beberapa waktu yang lalu. Tapi itu kan hanya sebentar. Paling lama hanya 10 menit dalam bis. Itu pun aku ditemenin Tranya. Tapi ke Anyer kan kurang lebih 3 jam perjalanan. Apa aku telepon Tranya aja ya? Minta dia nemenin aku, ajak obrol aku sepanjang jalan. Tapi mana mungkin. Bibir bisa berubah jadi bubur nanti karena ngoceh terus selama 3 jam. Atau aku Loh, Tas. Kebetulan kamu di sini. Aku WA kamu dari tadi. Halo Mas Bagas. Ngelamun apa sih? Sampai kaget gitu. Kamu belum absen ke panitia. Kok masih bawa-bawa tas? Loh, kok kamu keringetan gitu? Kamu pucet loh. Kamu sakit? Ayo duduk dulu yuk. Sini tas kamu aku bawain. Kamu belum sarapan ya? Nih. Aku beliin dimsum. Masih panas nih. Makan dulu. Belum sempat sarapan ya? Kamu kenapa, Tas? Kok malam diem aja? Aku kayaknya pulang aja deh. Loh, Tas, tunggu. Aku nggak bisa. Sebentar. Kamu juga nggak mungkin pulang dengan keadaan seperti ini. Malah bahaya. Duduk dulu. Ini minum dulu. Kamu kenapa? Aku punya trauma dengan bis. Aku tuh nggak bisa naik bis. Kenapa kalau boleh tahu? Aku pernah naik bis kota dan dibajak. Tarik napas dulu, Tas. Tenang. Aku bisa bantu apa? Kamu mau ceritain semuanya? Aku nggak bisa. Aku udah izin untuk bawa mobil sendiri, tapi nggak dibolehin sama panitia. Aku nggak mungkin menjelaskan alasan sebenarnya ke panitia. Tasya, semakin kamu menghindar dan menyimpan trauma kamu rapat-rapat, akan semakin parah dampaknya. Kamu tahu, kamu bisa percaya aku kan? Kita naik bis sewaan. Berbeda kok dari bis kota. Ada aku. Aku pasti jagain kamu nanti. Bukan itu aja. Tasya, tarik nafas panjang dulu. Pelan-pelan aja. Take your time. Aku juga mengalami pelecehan seksual. Kenapa diem aja? Kamu pasti mau nyalahin aku kan? Aku tahu, kamu akan bilang pasti karena baju aku yang mengundang orang untuk melakukan pelecehan seksual ke aku. Iya kan? No, Tas. Iya kan? Enggak, bukan salah kamu. Kalau kamu sampai mendapatkan pelecehan seperti itu. Ini, kenapa? Kenapa aku gak pernah mau cerita? Kamu pasti jijik kan sama aku sekarang? Enggak, Tas. I'm still here. Aku sedih kenapa kamu harus menanggung ini semua sendiri. Aku gak mungkin cerita ini ke siapa-siapa. Ini aib besar. Aku capek disalahkan terus. Aku capek ditanya, kamu pakai baju apa waktu itu? Kenapa gak ngelawan? Aku capek. Memangnya siapa yang mau jadi korban? Aku gak seperti itu kok, Tas. Kamu
kamu nggak jijik sama aku? Enggak kok. Semua itu bukan salah kamu. Dan semua orang punya masa lalu. Aku bisa apa untuk bantu kamu? Kamu pulang aja, nggak jadi ikut outing kantor. Aku antar ya. Loh, jangan dong. Nanti kamu malah ditinggal rombongan. Ya, aku nggak jadi ikut juga. Aku temenin kamu aja. Lah, jangan gitu dong. Aku tuh sebenarnya pengen banget ikut. Beberapa waktu lalu sebenarnya udah pernah coba naik Transjakarta juga bareng sahabat aku. Lalu? Berhasil? Waktu itu berhasil, tapi waktu itu jarak dekat dan karena ada temennya. Jadi ya aku merasa agak tenang gitu. Kan nanti bisa bareng aku. Kamu belum pilih teman duduk kan? Mau bareng aku? Menurut kamu, aku bisa? Aku yakin kamu bisa. Anastasia Eleanora Jasmine, yang aku kenal ada orang yang kuat. Idih, kamu pikir aku Gatot Kaca? Tapi Mas, please ya, obrolan ini cukup sampai di kamu aja ya. Pasti dong. Dan kamu tahu kan, aku pendengar yang baik. Kalau kamu mau cerita semuanya, kamu bisa percaya aku. Iya, terima kasih ya Mas. Yuk, absen ke panitia. Yes, lagi-lagi aku bangga dengan diriku. Sekali lagi aku kembali berhasil mengalahkan traumaku. Hal yang paling dibutuhkan oleh orang yang mengalami trauma adalah perasaan aman, didengarkan, dan tidak dihakimi. Kami juga butuh dukungan. Kami butuh itu semua untuk memproses luka kami sendiri. Kami harus mengenali dan mengakui dan menerima trauma kami sebelum akhirnya kami harus memaafkan diri kami. Tapi percayalah, hal ini tidak mudah. Perjalanan 3 jam ke Anyer berhasil aku lewati. Bis yang nyaman dan keseruan games-games yang dihadirkan oleh panitia di dalam bus juga membantuku merasa rileks. Dan tentu saja, Mas Bagas yang berhasil mengubah rasa insecureku menjadi bersyukur. Entah kenapa, feelingku mengatakan bahwa aku bisa percaya dia. Aku tahu aku dapat mengandalkan Mas Bagas. Penilaian aku tentang Mas Bagas kayaknya bakal berubah nih. Semoga dia benar dapat menerima aku apa adanya dengan segala kekurangan dan masa laluku. Udara pegunungan Tanah Toraja menyambut kedatanganku. Menambah dingin suasana di dalam mobil yang minim percakapan sejak kami berangkat dari Kabupaten Baru. Sekitar 6-7 jam perjalanan kuhabiskan dalam diam. Terlalu banyak hal yang berkecamuk dalam benakku. Ditambah lagi perjalanan menuju Toraja juga melalui medan yang terhitung ekstrim. Meski jalannya lebar, teraspal, dan mulus, bentuk topografisnya menanjak dan berliku-liku. Tanah Toraja. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis. To Riaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Kota ini terletak di antara pegunungan tinggi serta tebing batu granit. Toraja memiliki lembah yang menghijau, teras sering sawah terhampar, serta perkebunan kopi di antara sungai yang membelah rimba lebat. Salah satu kota terindah di Indonesia yang pernah kudatangi. Kota ini juga memikat karena memiliki tradisi yang magis dalam budaya megalitik yang memukau. Aku berangkat menggunakan mobil berdua dengan supir keluarga, namanya Pak Hasan, untuk menghadiri upacara Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman tersohor di Toraja untuk kakeknya Kesya. Ambo dan Indo, ayah dan ibuku, datang dengan menggunakan pesawat dari Makassar. Waktu perjalanan sudah kami atur agar jam kedatanganku dan Pak Hasan di Tanah Toraja tidak jauh berbeda dengan jam mendarat Ambo dan Indo. Kami langsung menuju Bandara Toraja atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Bandara Buntu Kunik. Bandara ini terletak di Kabupaten Tanah Toraja, Kecamatan Mengkendek, dan diresmikan Presiden pada tahun 2021 setelah direvitalisasi dengan menambah landas pacu hingga mencapai sepanjang 2000 meter. Tidak mudah untuk membangun Bandara Toraja karena kondisi topografi yang curam. Untuk menambah landas pacu tersebut harus memotong 3 bukit, dan tanah yang harus dipindahkan dari bukit tersebut
sekitar 6 juta meter kubik. Bandara ini dibangun dengan mengusung desain kearifan lokal rumah adat Toraja, yaitu tongkonan yang dilengkapi dengan lumbung padi yang disebut alang. Pembangunan bandara ini diharapkan dapat semakin memudahkan akses menuju destinasi wisata Tanah Toraja. Di Toraja, banyak destinasi wisata yang aksesnya akan semakin terbuka berkat infrastruktur transportasi yang semakin memadai. Oke, kita sampai. Mendarat jam berapa rupanya pesawatnya? Jadwalnya sih jam 10.45, Pak. Kita menunggu di dalam saja ya. Ah, ya. Saya juga mau lihat-lihat bandara ini. Ini baru pertama kali saya kesini. Luas ya? Ya luas lah, Pak. Luas bangunannya aja sekitar 1.000 meter persegi. Ah, iya. Ada setiap hari ya penerbangannya dari Makassar? Kalau terakhir saya cek kemarin sih ya, jadwal pesawat dari Makassar itu 6 kali seminggu, Pak. Wah, perjalanannya cuma 50 menit ya saya dengar. Betul. Padahal kalau naik mobil bisa 9 jam dari Makassar. Yuk Pak, kita turun. Kakek Kesia sudah meninggal sejak 3 tahun lalu. Tetapi keluarga baru dapat melaksanakan upacara Rambu Solo sekarang. Sebuah hal yang lumrah dilakukan di Toraja. Bagi yang muslim, biasanya jenazah akan dikuburkan terlebih dahulu secara Islam. Tetapi tetap dibuatkan upacara Rambu Solo. Bagi yang non-muslim, biasanya jenazah tetap ada di rumah sampai keluarga mampu menyelenggarakan upacara ini. Bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh prosesi upacara Rambu Solo telah terpenuhi. Jenazah hanya dianggap makula atau sakit dan akan diperlakukan seperti layaknya orang sakit. Jenazah tetap dibaringkan di tempat tidur serta tetap disediakan makan dan minum yang diletakkan di sampingnya. Kekeluargaan di Toraja sangat kuat. Tradisi Rambu Solo yang ada di Tanah Toraja selalu dilakukan melalui musyawarah antar anggota keluarga. Musyawarah dilakukan di rumah tongkonan pemilik hajat. Tongkonan adalah rumah adat khas masyarakat Toraja. Kata tongkon berasal dari bahasa Toraja yang memiliki arti duduk atau duduk bersama. Selain sebagai tempat tinggal, tongkonan adalah pusat kehidupan sosial budaya suku Toraja. Musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama terkait dengan upacara pemakaman yang akan dilaksanakan secara adat. Keluarga akan berdiskusi upacara pemakaman apa yang akan dilakukan, kemudian biaya yang dibutuhkan, serta waktunya. Biaya yang dibutuhkan untuk menggelar upacara Rambu Solo mencapai miliaran, tergantung dari strata orang yang meninggal. Upacara ini terkenal sebagai salah satu ritual termahal di Indonesia. Loh, Sak, kamu di sini? Sorry ya, aku tadi masih ribet ngurus ini itu. Hai Kes, apa kabar? Aku turut berduka ya. Terima kasih. Kamu jadi datang dengan orang tua kamu. Tadi ikut mantarima tamu? Mantarima tamu? Prosesi terima tamu tadi itu loh, waktu rombongan datang dan berbaris rapi masuk ke lokasi acara. Iya. Itu namanya prosesi mantarima tamu. Ya, kamu sudah ke Lantang? Sudah makan? Lantang? Itu loh, bangunan tempat tamu menunggu dan menikmati sajian makan. Oh, itu ya. Yang dari bambu dan kayu itu kan? Itu sengaja dibangun gitu ya? Fungsinya untuk apa sih? Iya, itu salah satu bagian dari upacara Rambu Solo ini. Keluarga biasanya akan membangun lantang, rumah singgah atau tempat tinggal untuk sanak keluarga dan tamu yang datang. Acara ini kan biasanya bakal berlangsung dari 3 hari sampai seminggu. Jadi keluarga dan beberapa tamu gak akan kembali ke rumah mereka sampai acara selesai. Wow, jadi rumah-rumah itu sengaja dibangun hanya untuk upacara ini? Ya. Wow,
upacara ini wajib gitu ya Kes hukumnya? Well, Rambu Solo ini ritual yang sakral bagi masyarakat Toraja. Ini merupakan kepercayaan masyarakat Tanah Toraja atau Aluk Todolo. Kami percaya mati adalah suatu proses perubahan status dari manusia fisik di dunia menjadi roh di alam gaib. Masyarakat Toraja memandang kematian sebagai perpindahan orang dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan atau disebut puya. Dan kami percaya kalau seseorang meninggal dunia, apabila tidak dibuatkan upacara Rambu Solo oleh keluarga, maka akan mendapat karma yang buruk. Jiwa yang meninggal akan tersendat dan belum sepenuhnya pergi. Jadi tujuan utama dari upacara kematian ini adalah untuk menyempurnakan kematian seseorang. Dan kamu tahu nggak, ini merupakan tanda penghormatan terakhir kepada mendiang keluarga yang telah pergi lebih dulu. Dan kakekku ini kan termasuk keturunan bangsawan dan orang terpandang di kampung ini. Kami harus membuat upacara yang meriah. Kezia Ivanka belum berubah sama sekali di mataku. Kezia bagiku selalu menjadi sosok serius dan misterius. Kepintarannya yang tidak perlu diragukan lagi berhasil mengantarkannya menjadi dokter. Hal inilah yang menjadikan Kezia sebagai calon menantu idaman bagi Ambo dan Indo, ayah dan ibuku. Terlebih lagi, orang tua Kezia merupakan kawan lama orang tuaku. Ambo dan Indo selalu berharap aku dapat mewarisi usaha keluarga kami yang sudah turun-temurun. Sebuah rumah sakit swasta yang cukup besar di Makassar. Mereka berharap aku dapat menjadi kepala rumah sakit. Sayangnya, seorang kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumasakitan. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang. Sementara, aku lebih memilih menjadi arsitek ketimbang dokter. Dan aku anak tunggal. Pilihan satu-satunya yang kumiliki adalah menikah dengan seorang dokter. Sak, kesana yuk. Aku mau nunjukin kamu Tao-Tao kakekku. Tao-Tao? Iya, Tao-Tao itu patung yang dipahat mirip mungkin dengan kakekku. Gak semua orang loh bisa dibuatkan Tao-Tao ini. Hanya para bangsawan yang bisa dibuatkan patung ini. Oh, seperti yang sering aku lihat di TV-TV itu ya. Filosofis dari Rambu Solo ini apa sih? Rambu Solo itu sebenarnya berarti sinar yang arahnya ke bawah. Karena upacara ini dilakukan ketika matahari mulai terbenam kan. Sinar matahari yang meredup itu juga diartikan sebagai rasa duka usai orang yang terkasih tutup usia. Gitu ya. Jadi Rambu Solo itu memang biasanya meriah gitu ya, Kes? Well, iya, ramai sekali ya. Karena sebenarnya selain keluarga dan kerabat, biasanya memang upacara ini tuh jadi tontonan, baik masyarakat lokal maupun wisatawan. Oh ya? Apa sih yang biasanya jadi tontonan? Tuh, kamu lihat deh. Ada beberapa prosesi yang biasanya jadi tontonan yang ditunggu oleh masyarakat. Seperti Mak Pasilaga Tedong, yaitu adu kerbau. Lalu ada juga Mak Tinggoro Tedong, yaitu penyembelihan kerbau khas Toraja. Jadi kerbau-kerbau itu nanti diarak tuh, terus ditebas dengan sekali ayunan menggunakan parang. Menarik banget ya. Tapi ngomong-ngomong, aku punya sahabat yang kerjanya jadi content creator gitu loh. Oh ya? Iya, YouTuber gitu, Tranya namanya. Pasti semangat sih dia kalau seandainya ngeliput ritual adat seperti ini. Tapi ngomong-ngomong, banyak sekali ya kerbaunya itu. Itu ada kerbau bule juga. Ya, kami menyebutnya Tedong Bonga. Tedong Bonga dianggap sebagai kerbau dengan kasta tertinggi di Toraja, sehingga harga jualnya juga sangat fantastis. Tahu nggak, ini tuh bisa sampai ratusan juta bahkan miliar. Wow. Tergantung berapa banyak dan besarnya distribusi garis-garis pada tubuhnya. Totalnya sih kalau nggak salah ya, ada 54 kerbau di acara ini. Wow. Oh, oke. Aku speechless banget nih, Kes. Kamu tahu nggak, Sak? Segala hewan yang dikorbankan diyakini akan menjadi modal perjalanan yang meninggal menuju alam keabadian. Semakin banyak yang disembelih, semakin baik dan lancar perjalanan arwah. Hewan yang dikorbankan diibaratkan sebagai kendaraan yang akan dikendarai oleh yang meninggal untuk ke dunia keduanya.
Juga semakin lama pesta dilaksanakan, serta banyaknya hewan yang dikorbankan, juga menunjukkan semakin tinggi strata sosial si arwah beserta keluarga intinya. Nah, kalau biaya nih, biasanya siapa yang menanggung? Keluarga dong. Setiap keluarga tuh biasanya dengan senang hati sih berpartisipasi dalam acara ini. Seriusan? Iya, bagi kami keluarga adalah hal yang utama. Pengorbanan harta bagi kami tuh nggak ada apa-apanya, karena kami akan bertemu dan mengenal semua keluarga besar kami. Dan seluruh keluarga otomatis jadi dapat berkumpul dong. Jujur aja, ini pertama kali aku menyaksikan langsung upacara Rambu Solo, Kes. Tranya pasti suka nih kalau aku ajak ke sini. Tranya tuh siapa sih? Pacar kamu? Tranya sahabat aku. Dari tadi tuh kamu cerita soal dia terus, Tranya terus. Kerjaan kamu apa kabar by the way? Baik, kamu? Ayah kamu tuh pernah minta aku untuk praktik di rumah sakit keluarga kamu. Tapi ya belum aku setujui. Aku bilang akan aku pikirkan. Aku harus tanya kamu dulu nih. Maaf ya Kes, kalau hal ini bikin kamu gak nyaman. Tapi kayaknya orang tuaku ingin kita balikan lagi deh. Ya, aku tahu kok. Orang tuaku juga sepertinya setuju dengan gagasan itu. Setahuku, ya mereka berapa kali sempat ketemu. Kamu sendiri gimana, Sak? Seandainya orang tua kita menjodohkan kita. Baru saja Anda dengarkan Sandiwara Radio Titik Temu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak episode berikutnya di radio jaringan KBR.